dan Jin BTS memiliki hubungan yang cukup baik, di mana beberapa penggemar bahkan menganggap mereka sebagai orang tua grup. RM pernah berbagi pola pikir dan kepribadian Jin BTS membantunya dan mempengaruhinya menjadi siapa dia saat ini. Jin BTS yang dikenal sebagai anggota tertua di grup dan dikenal selalu membuat lelucon dan menciptakan suasana yang nyaman untuk semua orang, di balik kepribadiannya yang menyenangkan, dia juga bekerja 2 kali lebih keras untuk menjadi lebih baik dalam keahliannya agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Sementara grup lain biasanya memiliki anggota tertua sebagai pemimpin. Pemimpin BTS adalah RM yang sebenarnya 2 tahun lebih muda dari Jin. Dalam video sebelumnya, RM mengakui bahwa sulit untuk memahami Jin sebagai pribadi karena mereka sangat berbeda. Sementara kedua anggota bekerja keras untuk memperbaiki diri mereka sendiri, cara mereka menjalani prosesnya berbeda. Sementara RM percaya bahwa seseorang harus selalu bekerja keras, Jin mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk bersenang-senang melalui prosesnya. RM menyatakan bahwa dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahami Jin dan caranya ini. Tetapi, setelah memahami Jin, dia dapat melihat berbagai hal dalam perspektif yang berbeda. Dia menyadari bahwa dia tidak harus membentuk dirinya sendiri menjadi citra dan standar yang telah ditetapkan orang untuknya, dan bahwa dia harus menikmati perjalanan sepanjang hidup tanpa menjadi begitu kompetitif dan pekerja keras sepanjang waktu. Ketika Jin memberitahu RM, satu-satunya orang yang harus mengetahui upaya Anda adalah diri Anda sendiri. RM sangat terpengaruh dan tersentuh oleh kata-kata Jin yang dia gunakan kalimat ini untuk lagu mereka All Night. Jin mengaku kepada RM bahwa dia menggunakan orang lain untuk membuat dirinya bahagia. Dengan membuat orang lain tertawa, dia juga bisa bahagia. Kemudian di sebuah konser, RM mengatakan kepada ARMY, "Tolong gunakan saya, silakan gunakan BTS untuk mencintai diri sendiri." Sepertinya dia dipengaruhi oleh kata-kata Jin dan mampu mewujudkannya. Ketika kita melihat cerita tentang Jin yang mempengaruhi anggota lain, itu benar-benar menunjukkan betapa dalam dan tulusnya Jin sebagai pribadi. Ada begitu banyak hal yang dapat kami pelajari dari Jin dan kami sangat senang karena dia adalah bagian dari BTS dan selalu membuat kami tersenyum dan mencintai diri sendiri. Para penggemar dengan penuh kasih menyebut Jin dan RM sebagai ibu dan ayah dari BTS karena mereka bekerja sama untuk mengasuh anak-anak mereka dengan cara yang berbeda. Seperti orang tua sejati, Jin dan RM saling mencintai, tetapi mereka juga suka berdebat, dan inilah 11 kali momennya. Yang pertama, ketika Jin mengomel saat RM tidak menghargai hadiahnya. Ketika BTS melakukan Secret Santa 1 tahun, RM menggoda Jin dengan hadiah yang dipilih dengan hati-hati untuknya. Jin bereaksi persis seperti pasangan yang kurang dihargai setelah menaruh banyak pemikiran pada hadiah yang sempurna. Yang kedua, saat RM mengelola gambar Jin. Nah, menggoda adalah salah satu cara untuk menunjukkan cintamu, bukan? Yang ketiga, saat Jin memarahi RM karena hidup berbahaya. Salah satu anak yang suka bertengkar dengan perkelahian orang tuanya. Dan anak dalam keluarga BTS itu sepertinya Jimin. Dia mendorong Jin untuk memarahi RM, alias dewa kehancuran, saat dia menyalakan kompor. Yang keempat, saat Jin meniru dengkuran RM. Selama sesi rekaman, RM pernah memanggil Jin di depan anak-anak mereka karena mengolok-olok kebiasaan tidurnya. Yang kelima, saat RM melupakan ulang tahun Jin. Melupakan ulang tahun pasangan Anda adalah kesalahan besar. Yang keenam, ketika Jin tidak memberikan RM hadiah ulang tahun yang dia inginkan. Dalam siaran langsung, RM mengeluh bahwa Jin tidak memasak makanan spesial untuk ulang tahunnya. Bukannya Jin tidak mau.
Yang ketujuh, saat RM memuji visual Jungkook. Mr. Worldwide Handsome tidak menghargainya saat RM memuji visual Jungkook. Mungkin dia cemburu? Delapan, saat mereka saling membangkang. Jin dan RM tidak dianggap sebagai penari top BTS, tapi bukan karena kurangnya usaha. Kedua anggota ini berlatih sangat keras untuk meningkatkannya, dan mereka suka mengolok-olok satu sama lain di sepanjang jalan. RM dan Jin mungkin saling tidak menyukai kemampuan menari, tapi ini semua hanya untuk kesenangan. 9. Setiap kali Jin mengkritik keterampilan dapur RM. 10. Saat Jimin menyela pertengkaran orang tuanya. Jimin suka ikut campur, tapi kali ini dia membuat RM dan Jin berpelukan dan berdandan setelah dia memergoki mereka berdebat tentang sebuah lagu. 11. Saat mereka berbagi ciuman di run BTS. RM dan Jin tentunya tak ingin menyelesaikan hukuman ciuman di run BTS ini. Ketika RM terus menggoda Jin. Setiap kali RM dan Jin masuk ke Weverse, mereka mengubah aplikasi menjadi ruang obrolan pribadi mereka, mengirim spam kepada penggemar dengan pemberitahuan sambil bercanda satu sama lain. Pada sore hari tanggal 5 Juli, Jin meminta rekomendasi makan siang dari para penggemar, tetapi RM ingin mengatakan sesuatu tentang pilihan makanannya. Saya minta maaf karena terlambat bertanya, tolong rekomendasikan menu makan siang, tulis Jin. Saya akan makan naengmyeon dan daging, kata Jin. RM mengomentari postingan tersebut mengatakan, orang terpelajar makan naengmyeon. Seperti itu, jawab Jin. Saya sekarang orang yang tidak berpendidikan. Godaan itu tidak berakhir di situ. RM mengolok-olok postingan pertama Jin dengan membuat postingan serupa, meminta rekomendasi gaya rambut dari penggemar. Saya minta maaf karena terlambat bertanya, tulisnya. Tolong rekomendasikan gaya rambut. Teman-teman ini ahli dalam menghibur penggemar, bahkan dari jauh. Mereka tahu cara membuat kehidupan ARMY 200% menjadi lebih baik. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan ketik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.